Masaul khair. Masaul nur. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bikhair ya Ustaz. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran balaghah. Jadi sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Ya Pak. Zaidan Safitri. Hadirah. Muftihatur Rahmah. Hadirah. Zumratul Hamidah. Baik Ustaz. Ila N. Iya. La adri. Oke, selanjutnya Sofia. Hadirah. Alhamdulillah. Jadi ada yang tidak masuk satu ya. Ya benar. Oke, baik. Masih ingat atau tidak tentang ilmu balaghah yang qasimu ila terbagi menjadi berapa kemarin ilmu balaghah? Tidak ingat Ustaz. Terbagi menjadi berapa? Tiga. Ilmu balaghah itu terbagi jadi tiga. Yang pertama adalah ilmu ma'ani. Yang kedua ilmu Bayan. Bayan. Yang ketiga ilmu Badi. Ini dua yang atas sudah kita selesaikan kemarin di semester awal. Nah, di semester yang kedua kita akan mulai memasuki kepada pembahasan ilmu badi'ah. Ilmu badi' itu adalah ilmu balaghah yang di situ membahas soal keindahan kata-kata, keindahan kalimat. Nah, ilmu badi' nanti itu banyak yang akan dibahas, tapi pembahasan pertama kita adalah apa? Soal apa? Al-jinas. Oke, bisa dilihat di PPT. Dan jangan lupa buku yang Bapak share lewat PDF Memahami Balaghah melalui kacamata sastra Indonesia, melalui kacamata gaya bahasa Indonesia itu bisa dibuka. Kita akan menggunakan buku ajar itu sebagai buku ajar utama. Oke, dibuka. Tujuan pembelajaran adalah yang pertama memahami pengertian al-jinas, yang kedua menyebutkan jenis-jenis al-jinas, yang ketiga membedakan jenis-jenis al-jinas, yang keempat menunjukkan dan menganalisis unsur al-jinas pada ayat-ayat Al-Quran, dan yang kelima menjelaskan perbedaan atau persamaan contoh al-jinas bahasa Arab dan antaklinis bahasa Indonesia. Jadi sedikit dijelaskan bahwa buku itu adalah buku ajar balaghah yang disusun melalui pendekatan namanya at-tahlil at-taqabuli atau analisis kontrastif, membandingkan dua bahasa, yaitu bahasa yang pertama tadi bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Kemudian di situ dicari persamaan dan perbedaannya agar kita bisa menemukan pola antara bahasa ibu kita dengan bahasa yang sedang kita pelajari, agar kita bisa membayangkan seperti apa sih. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Di situ ada puisi karya Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, judulnya Tanggal-Tanggal yang Tanggal. Silakan Sofia bisa membacakan Tanggal-tanggal yang tanggal itu. Tanggal-tanggal yang tanggal. Dibacanya mana terus? Dipan, silakan. Dapat beri. Tanggal-tanggal yang tanggal oleh Kiai Haji Mustafa Bisri. Hampir selalu tak terasa seperti yang lalu, tanggal-tanggal satu-satu tanggal, seperti bulan-bulan satu-satu tanggal. Sudah? Sudah. Oke. Ya, silakan. Syukron. Tasbih untuk Sofia. Untuk puisi yang kedua, judulnya Kamus Kecil karangan Joko Pinurbo. Silakan Uti bisa membacakannya di depan.
pintar dan lucu. Walau kadang rumit dan membingungkan, ia mengajari saya cara mengarang ilmu sehingga saya tahu bahwa sumber segala kisah adalah kasih, bahwa ingin berawal dari anak. Lanjut, masih ada satu lagi. Bahwa ibu tak pernah kehilangan iba. Bahwa ibu tak pernah kehilangan iba. Bahwa segala yang baik akan berbiak. Bahwa orang ramah tidak mudah marah. Bahwa untuk menjadi gagah kau harus menjadi gigit. Bahwa seorang bintang harus tahan banting. Syukur, betul. Oke, dua puisi itu bagaimana menurut teman-teman? Gimana puisinya Kiai Haji Mustafa Bisri dengan puisinya Joko Pinurbo? Ada sesuatu yang menarik di situ. Di puisinya Kiai Mustafa Bisri itu ada yang berwarna biru sama ada yang berwarna merah. Kita ada tulisan warna biru sama warna merah. Hampir selalu tak terasa seperti yang lalu tanggal-tanggal satu-satu tanggal. Seperti bulan-bulan satu-satu tanggal. Yang pertama, di situ ada kata apa? Tanggal satu-satu tanggal. Jadi ada tanggal tapi tanggal yang warna biru sama warna merah. Katanya sama, tetapi artinya sama atau tidak kira-kira? Tidak. Tanggal-tanggal yang warna biru itu artinya adalah apa itu? Tanggal apa? Semacam waktunya Ustaz. Jadi yang pertama itu tanggal-tanggal yang warna biru itu penanggalan di kalender gitu kan? Ya kan? Yang kedua yang tanggal yang warna merah itu artinya apa? Tanggal-tanggal yang lalu. Apa? Nanti. Satu-satu tanggal. Yang lalu bisa atau kemudian beliau menanggalkan semua atribut kebesarannya. Menanggalkan itu berarti apa? Ya, meninggalkan. Meninggalkan, melepaskan bisa. Jadi di sini ada dua kata yang punya bunyi sama tetapi artinya berbeda. Dan itu ternyata membuat puisi itu semakin terlihat indah gitu kan. Tanggal-tanggal satu-satu tanggal seperti bulan-bulan satu-satu tanggal. Kemudian di kamus kecil punya Joko Pinurbo di situ ada yang berwarnanya beda, bahwa sumber segala kisah adalah kasih, bahwa ingin berawal dari angan, bahwa ibu tak pernah kehilangan iba, bahwa segala yang baik akan berbiak, bahwa orang ramah tak mudah marah, bahwa untuk menjadi gagah kau harus menjadi gigih, bahwa seorang bintang harus tahan banting. Ada berapa kata yang kira-kira menarik di situ? Dari mulai kisah dan kasih, gitu ya. Hampir mirip gitu kan? Tulisannya hampir mirip. Ditukar tapi kan huruf vokalnya ditukar. Ingin sama angan juga. Yang depan huruf vokal I, yang belakang huruf vokal A. Ibu menjadi iba, baik menjadi biak, ramah menjadi marah, gagah dan gigih, bintang dan banting. Kita bisa merasakan keindahan puisi itu gitu kan. Nah ternyata dalam gaya bahasa Arab juga ada gaya bahasa seperti itu. Contohnya, kalau ini saya bacakan saja. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'atin kadzalika kanu yufakun. Ada dua kata sa'ah di situ, tetapi sa'ah yang pertama punya arti hari kiamat, sedangkan sa'ah yang kedua punya arti sesaat. Jadi untuk kasus ini contohnya persis dengan puisinya siapa tadi? Kiai Mustafa Bisri. Sedangkan yang kedua, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar.
Ada dua kata yang pertama takohar, yang kedua tanha. Ada perbedaan huruf antara qaf dan nun. Ada perbedaan satu huruf gitu kan. Berarti ini mirip dengan punya Joko Pinurbo bahwa ibu tak pernah kehilangan iba gitu. Artinya takhar itu sewenang-wenang, tanhar itu menghardik. Nah kemudian yang jadi pertanyaan, gaya bahasa seperti ini namanya apa sih? Nah, gaya bahasa seperti ini namanya jinas. Jadi nanti di berarti ada satu gaya bahasa yang namanya jinas. Nah, jinas adalah penggunaan dua kata yang sama atau hampir sama, tetapi memiliki arti yang berbeda. Nah, jinas ini nanti kemudian dibagi dua. Tadi kan polanya ada dua. Pola yang pertama adalah tanggal-tanggal yang tanggal itu berarti katanya sama atau hampir sama? Hampir sama. Tanggal-tanggal yang tanggal sama atau hampir sama? Hampir. Hampir sama. Ya. Apa sama apa yang hampir sama? Sama, Ustaz. Sama atau hampir sama? Sama. Sama. Apa kata apa dengan kata apa? Tanggal. Kata tanggal. Terus yang di dalam bahasa Arab yauma taqumus saatu. Terus apa lanjutannya tadi? Yuqsimul mujrimuna ma bisu ghairu sa'atin. Ada kata sa'ah dengan kata sa'ah itu sama atau hampir sama? Sama. Nah, yang sama, kata yang sama itu namanya jinas. Jinas apa? Jinas tam. Sedangkan contoh yang kedua, bahwa untuk menjadi bintang kau harus tahan banting. Bintang dengan banting itu sama atau tidak? Tidak. Hampir sama. Karena hampir sama itu artinya kan berarti kan tam itu artinya sempurna. Kalau hampir sama berarti kan nggak sempurna kan? Berarti namanya jinas. Jinas bintang. Jinas bintang. Jinas bintang. Jadi kalau jinas tam itu katanya sama, kalau jinas tam katanya beda tapi hampir sama atau mirip. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di situ ada kaidah al jinas terbagi menjadi dua, jinas tam dengan jinas tam. Jinas tam itu dua kata yang sama tetapi memiliki arti yang berbeda, seperti kata tanggal dengan tanggal, yang tanggal pertama punya arti penanggalan di kalender, yang kedua punya arti melepaskan atau meninggalkan atau berlalu gitu kan. Sedangkan yang dalam bahasa Arab sa'atun, as-sa' sama sa'ah yang pertama punya arti kiamat, yang kedua punya arti saat. Yang berutam contohnya apa, masih ingat nggak tadi tulisnya? Kita ibu Bahwa ibu tak pernah kehilangan iba. Berarti ada kata apa sama apa? Ibu dan iba. Terus yang di bahasa Arab takhar dan tanhar. amman yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Oke. Lanjut ke slide selanjutnya. Jadi di situ kemudian dijelaskan kalau di dalam bahasa Arab namanya jinas, kalau di dalam bahasa Indonesia namanya antana klasis. Nah, kalau definisi, jadi al-jinas adalah pengungkapan dua kata yang sama atau hampir sama tetapi berbeda artinya. Kalau antana klasis adalah gaya bahasa yang mengandung pengulangan kata yang sama dengan arti yang berbeda. Contohnya tadi sudah disebutkan, perbedaan di dalam bahasa Arab ada pembagian menjadi jinas tam dan jinas tam. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia antara klasis itu nggak ada pembagiannya, satu tok. Terus persamaannya sama-sama menggunakan kata-kata yang sama atau hampir sama. Oke, untuk penugasan silakan nanti buatkan puisi bahasa Indonesia yang mengandung antara klasis. Berarti harus ada
permainan kata-kata itu ya. Siap, Ustaz. Kasih kau akhir kisah. Misal seperti itu. Dalam bahasa Indonesia satu, dalam bahasa Arab satu. Siap, Ustaz. Oke. Untuk penugasan akan dicek pertemuan selanjutnya karena waktunya sudah selesai. Jangan lupa penugasannya, kemudian jangan lupa ilmu ini karena ini ilmu yang penting di dalam bahasa Arab gitu ya. Jadi silakan untuk dipelajari secara serius. Oke, mungkin hakadha minni, seandainya ada salah-salah kata dari Bapak mohon mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam